Puasa itu semua orang boleh dikatakan mampu. Hampir semua orang yang sehat mampu dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang paling sulit adalah menjaga daripada pahala Ramadan itu, menjaga nilai-nilai daripada Ramadan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjadikan atau menghidupkan nilai-nilai Ramadan itu pada bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, itu yang sangat sulit. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat hasilnya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak menjaga nilai-nilai daripada puasa itu sendiri. Dia hanya menahan makan dan minum, menahan hal yang membatalkan puasa itu sendiri, tidak menahan diri dari ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin waj'alna ya Allah min ibadika al-muttaqin waj'alna ya Allah min ibadika al-muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadratul Mukarramin, para kiai, para ustaz, wabil khusus Gus Inu ataupun Haji Ibnu Umar, dan di belakang sana ada guru kita yang masih dalam sakit, Pak Kiai Haji Lutfillah Baydawi. Semoga Allah mengembalikan kesehatannya dan mudah-mudahan Allah melindunginya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini majelis duha menunjukkan ketangguhannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu kami biarkan mereka berkata kami beriman padahal belum dicoba. Pagi ini MDN Gus Ino nampaknya menunjukkan memang dia benar-benar tangguh. Saya tadi waktu ditelepon Haji Hamidi, baru pas saya angkat, jawaban saya bukan di mana posisi saya, tapi saya tanya jadi apa tidak. Kenapa? Di sana kan masih deras juga. Mobil saya pas di lekoan Pasar Keramat Tinggi mati. Rupanya mobil saya itu anti air, tidak tahan air. Tidak tahan air, mati menjadi di air itu. Ya, tapi karena mungkin tujuannya ada tujuan yang baik, Allah masih menolong. Setelah
berhenti sekitar 2-3 menit, dia kembali menyala lagi kembali, ya, dengan hati yang harap-harap cemas. Alhamdulillah hidup dia kembali dan sampailah ke sini. Manusia itu kan kalau belum diuji, tidak bisa kita katakan berhasil atau tidak. Makanya pagi ini kita diuji. Di samping lokasinya Indonesia paling barat, ya paling barat ya, paling barat, ditambah pula hujan. Hujan itu pagi ini pula tuh. Ya, pagi inilah. Kenapa lah dia tidak datang waktu habis Isya itu? Ya kan, selesai jam 12. Ini tidak, pagi ini dia. Jadi nyoba iman kita Pak Imam semua ya. Dia melihat ketangguhan. Iya. Menengok ketangguhan MDN dia tuh. Apa benar-benar apa tidak? Baik, solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang yang selalu ataupun yang dicintai, mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat syafaatnya nanti di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami muliakan, ini setelah saya duduk di sini ada semacam pesanan dari sponsor, dari direktur manajer kita, ya direktur manajer kita, katanya apapun yang mau dikaji ujungnya harus Ramadan katanya. Itu kata beliau, apapun yang mau disampaikan ujungnya harus Ramadan katanya. Iyalah, habis Syakban ini Ramadan lah itu. Ya kan? Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak Kiai, kita pagi ini sedikit akan berbicara kembali tentang Ramadan itu sendiri. Kita semua sudah sama-sama paham. Kita semua, apalagi majelis duha ini, sudah berkali-kali, berulang kali membahas tentang masalah yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Yang jelas bahwa Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Beda kan? Ramadan tahun yang lalu sudah tidak akan kembali lagi. Ya. Ramadan yang telah lalu itu Ramadan yang tak akan pernah kembali lagi. Dan Ramadan yang akan datang ini kita belum tahu apakah kita sampai apa tidak. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua. Iya. Walaupun tinggal beberapa hari lagi, belum ada jaminan kita Pak Dasi untuk sampai ke Ramadan itu. Makanya walaupun tinggal beberapa hari, tetaplah doa yang biasa dibaca itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tentunya tidak hanya sekedar sampai, ya, tidak hanya sekedar sampai, tapi mudah-mudahan dapat melaksanakan, dapat mengisi bulan Ramadan yang mulia itu dengan segala kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak sekalian yang kami muliakan, puasa yang akan datang ini berat dugaan, katanya kalau tidak Jumat, Sabtu ya. Iya Bu, puasa Sabtu apa Jumat?
Sabtu ya. Iya. Ya, kita tunggu aja pengumuman pemerintah Bu ya. Nggak usah macam orang yang aneh-aneh. Orang belum puasa dia udah 2 hari duluan. Orang belum lebaran dia udah duluan. Iya kan? Susah manusia yang model itu. Sama dengan Yasinan. Ada imam baca Yasin, dia yang memimpin, tapi ada kawan duluan terus bacaannya, mendahului imam. Itu perkik namanya itu. Ya, sudah bagus itu. Hari Jumat yang lalu atau hari Jumat 2 hari yang lalu, saya menyampaikan tentang hal puasa di kantor Kejaksaan Negeri Muara Bulian. Tapi pembahasan pertama disampaikan oleh pendeta Nadeak. Pendeta Nadeak. Ibu belum pernah dengar ya? Belum. Pendeta membahas tentang puasa. Selama ini para kiai yang kita dengar ya, para kiai. Jadi kemarin hari Jumat pagi itu kami melaksanakan penyambutan bulan Ramadan lintas agama di kantor Kejaksaan Negeri Muara Bulian. Penceramah pertama itu tadi pendeta Nadeak dari gereja Muara Tembesi. Baru yang kedua saya sendiri mewakili umat Islam. Apa yang ingin disampaikan setelah mendengarkan penjelasan dan kita pelajari, ternyata puasa itu ada 2 hal yang sangat mendasar, sama dengan yang disampaikan ataupun yang kita baca dalam kitab-kitab kita, bahwa puasa itu semua orang boleh dikatakan mampu. Hampir semua orang yang sehat mampu dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang paling sulit adalah menjaga daripada pahala Ramadan itu, menjaga nilai-nilai daripada Ramadan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjadikan atau menghidupkan nilai-nilai Ramadan itu pada bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, itu yang sangat sulit. Bapak sekalian, berbicara tentang puasa, tentunya puasa itu ada syarat-syaratnya, ya kan? Ada syaratnya. Yang pertama harus Islam. Bapak sekalian, yang puasa harus orang Islam. Kalau tidak Islam, tidak sah puasanya dalam syariat kita. Dan ingat ibu bapak, orang Islam berpuasa dengan orang yang tidak Islam itu akan berbeda perasaan dan akan berbeda apa yang terjadi. Ternyata ibu-ibu, nawaitu shauma ghadin, ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sana lillahi ta'ala. Ternyata doa itu Bu, itu rupanya doa tambah tenaga. Itu ternyata doa itu doa tambah tenaga. Kenapa dikatakan doa tambah tenaga? Saya dulu waktu muda, ya, waktu muda dulu saya selalu hidup atau satu tempat dengan orang yang berbeda agama,
Oleh karena Ramadan tiba, kita berpuasa. Pokoknya kita berlima, yang Islam ada 3 puasa, lalu yang tidak Islam ikut-ikutan puasa, ikut sahur. Ikut sahur dia yang tidak Islam tuh. Apa yang terjadi? Baru jam 2 siang sudah ada yang pingsan. Baru jam 2 siang sudah ada yang pingsan. Dan itu terjadi bukan hanya sekali 2 kali. Maka apa kata mereka? Betapa kuatnya orang Islam itu. Kami baru jam 1, baru jam 2 sudah pingsan, tapi orang Islam masih 6 tahun, masih 7 tahun tahan puasa sepanjang bulan Ramadan. Ternyata isinya, rahasianya adalah niat tadi, niat. Jadi rupanya Bu, berbeda orang yang berniat puasa dengan yang tidak berniat. Coba pagi-pagi itu biasanya kita kalau udah jam 11 pagi belum sarapan juga, kopi belum masuk, ya kan? Bagi yang pengopi jam 11 kopi belum masuk. Bagi yang biasa sarapan jam 11 pagi sarapan belum masuk. Bagi perokok sampai jam 11 rokok belum masuk. Itu udah kacau pikirannya, ya kan? Udah kacau tuh. Dalam keadaan tidak berpuasa, dalam keadaan tidak puasa, baru jam 8 perutnya sudah keroncongan, perutnya udah ada karuan-karuan. Tapi pas masuk bulan puasa, berniat untuk puasa, besok pagi mulai dari waktu imsak sampai berbuka tidak makan, tidak minum, tidak merokok, biasa-biasa saja. Inilah kekuatan niat itu. Ini kekuatan niat. Oleh karena itu, pantas dalam mazhab Syafi'i wajib memalamkan niat. Ya, tabayyitun niat, memalamkan niat. Apa memalamkan niat itu? Apa diperam dalam karung? Bukan. Memalamkan niat itu besok puasa malam ini udah berniat, ya Bu ya. Walaupun sahurnya nanti jam 4:30 atau jam 4, ya, jam 4 sahurnya, tapi niatnya sudah. Makanya para imam sholat tarawih sering kita dengarkan, habis sholat tarawih witir, ya, iya Bu, witir. Berapa rakaat Bu? 3. 2 apa 3? Iya, tidak, maksud saya 2-1 atau 3 langsung. Oh gitu. Pagi ini saya sampaikan, makana aksaro fi'lan kana aksaro fatlan. Itu kata Pak Kiai, ya. Itu kata Pak Kiai. Banyak gawenya, banyak pahalanya. Kalau 2 rakaat salam, berarti kalau witirnya 3 rakaat, berapa kali niat sholatnya? 2. Kalau 3 rakaat langsung, berapa kali niatnya? Tuh. Kalau 3 rakaat langsung, salamnya berapa? Yang wajib, ya? 1. Kalau dipisah 2 tambah 1, berapa kali salamnya? Mana lebih banyak? Lebih banyak 2 dan 1. Maka kalau ingin pahalanya banyak, pisahlah witirmu. Kalau mau dikit langsung 3 rakaat, ya. Kalau mau banyak 2 rakaat salam, tegak lagi, sholat lagi 1 rakaat, baru salam. Itu lebih banyak pahalanya daripada 3 rakaat langsung
sholat witirnya. Kenapa? Karena bertambah niatnya. 2 kali usolli, iya kan? Usolli sunnatan witri, iya kan? 2 kali jadinya. Itu saja pun sudah bertambah pahala kita. 2 kali takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, bertambah gawenya, bertambah pahalanya. Itu kaidah dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Asbab wan Nazair. Kaidah yang ke-20 itu dijelaskan seperti itu, termasuk tarawehnya, ya, termasuk tarawehnya Pak Arno. Jangan 4 rakaat langsung, ya, 4 rakaat langsung, iya, 2 baik, ya, 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud. Macam mana kalau 4? Saya tidak ikut. Sahkah itu? Sah, ya, sah solatnya 4 rakaat sekaligus baru salam, tapi saya tidak ikut, ya. Kenapa? Karena ada petunjuk hadis Nabi, sholatut tatawwu'i masna masna. Sholat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan tidak sah, sah dia, tapi pahalanya agak berbeda, ya, agak berbeda. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jadi kembali kepada niat tadi. Niat itu harus orang yang Islam, ya, karena syarat niat yang pertama harus Islam. Kalau yang tidak Islam, walaupun dia berniat, itu bagi syariah kita tidak dihitung, tidak dihitung. Jadi makanya orang yang puasa itu harus orang yang Islam agamanya. Yang kedua, supaya sah puasa itu selain daripada harus Islam, yang kedua berakal. Apa maksud berakal di situ? Tidak dalam keadaan terganggu akalnya. Kalau orang yang gila, ya, orang yang gila itu dia hukumkan walaupun ada otaknya, tapi itu dihukumkan tidak berakal karena dia tidak sadar apa yang diucapkannya dan tidak sadar apa yang diperbuatnya. Nah, itu. Bapak sekalian yang saya muliakan, selain daripada harus Islam, kemudian berakal, kemudian kalau dia perempuan, niqaun min nahwi haidin, suci daripada keadaan berhadas. Maksudnya hadas di sini haid, ya. Jadi macam mana kalau ada orang puasa paginya, ya, puasa paginya, tiba-tiba jam 2 siang dia perempuan ternyata kedatangan tamu bulanan. Hari udah jam siang, jam 2 siang, kan kasihan itu, ya. Iya. Hari tinggal 4 jam lagi, mulai tadi imsak sudah menahan diri, tiba-tiba jam 2 siang batal. Gimana yang model-model itu? Dia tetap berpahala karena dia sudah melaksanakan perintah Allah, dia sudah patuh dan tunduk kepada peraturan agama Allah, walaupun puasanya itu harus diganti pada hari yang lain, ya, harus diganti pada hari yang lain. Itu bagi yang mungkin 50 ke bawah itu, ya. Kalau 50 ke atas tidak ada lagi dah, itu, ya. Kalau udah 50 ke atas itu kan sudah kadaluarsa itu kan. Yang 40 ke bawah barangkali ceritanya itu, ya. Bapak sekalian yang saya muliakan,
Kemudian mengetahui waktu Ramadan itu sendiri, mengetahui Ramadan itu sendiri. Kalau dia tidak tahu bahwa Ramadan telah tiba, maka dia belum berpuasa. Kenapa? Karena mengetahui melakukan hal yang tidak kita pahami itu tidak bermanfaat. Makanya harus dipahami. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jadi pagi ini kita hanya mengaji tentang masalah pengantar tentang puasa itu sendiri. Karena ini adalah hari Ahad terakhir, ya Bu, terakhir sebelum puasa ini, bukan Ahad terakhir bagi kita ya, bukan hari Ahad terakhir bagi kita. Mudah-mudahan masih banyak hari Ahad yang akan datang dan kita masih diberikan Allah untuk hidup pada hari-hari itu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Karena ini hari Ahad terakhir untuk Ramadan yang tahun ini, ya kan, menjelang Ramadan tahun ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya, hal-hal yang perlu kita diskusikan pada pagi hari yang sangat dingin ini, ya kan. Mari kita diskusikan bersama. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, kan ada bentengnya di situ. Ada benteng pertahanan di pintu itu, Gus Ino. Ada yang tidak kenal dengan beliau? Kenallah, namanya Haji Ibnu Umar, ya, bin almarhum Haji Mahfuz Toha, yang mendirikan pondok pesantren ini. Jadi beliau ini kalau tidak salah anak laki-laki yang paling kecil, ya, anak paling kecil. Dulu sekolahnya pernah ke kampungnya Fir'aun, ke Mesir. Mesir dulu sekolahnya beliau ini. Itu. Tapi bukan ke Fir'aunnya. Beliau mencari Nabi Musa ke sana. Karena Musa itu di sana juga kan. Nabi Musa itu di Mesir juga. Ini beliau orangnya. Namanya Haji Ibnu Umar bin almarhum Haji Mahfuz Toha. Panggilan sehari-harinya Gus Ino. Kalau udah Gus, tahulah kita siapa ya Bu? Iya. Berarti orang tuanya Kia. Saya sampai hari ini tidak pernah saya dipanggil Gus. Kenapa? Karena ayah saya tidak kiai, ustaz pun tidak, guru ngaji pun tidak, ya kan? Guru ngaji pun tidak, guru madrasah pun tidak. Makanya saya tidak pernah dapat panggilan itu. Tapi kalau beliau itu memang ionian. Kenapa? Mereka itu memang darahnya dipilih oleh Allah menurunkan kiai-kiai. Ya, saya tahu banyak di Cirebon itu, ulama-ulama di Cirebon itu kelompok beliau inilah, di Cirebon itu. Termasuk sebagian beberapa orang baik di Jawa Tengah, baik di Jawa Timur, masih ada hubungan darah dengan mereka yang dari Cirebon ini. Jadi memang mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Iya Bu ya. Kalau saya mulai dari datuk saya sampai saya belum ada yang apa namanya, yang panggil kiai atau apa namanya, belum ada. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, mungkin kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan, tentunya hari ini tanggal 23 ya, tanggal 23 Sya'bannya 24, masih ada tidak sisanya? Masih beberapa hari ya, beberapa hari.
walaupun tinggal beberapa hari lagi, bagi ibu-ibu atau orang laki-laki yang masih ada niat untuk mengqadha bayar hutang puasa tahun lalu, masih ada kesempatan, ya kan? Masih ada kesempatannya dalam beberapa hari ini. Tapi jangan sampai nanti hari ke-30 nanti Sya'ban ya. Kalau udah sampai 30 Sya'ban itu Yaumus Syak, hari yang diragukan. Apakah itu 30 Sya'ban? Apakah itu 1 Ramadan? Kalau khusus untuk itu tidak dianjurkan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat hasilnya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak menjaga nilai-nilai daripada puasa itu sendiri. Dia hanya menahan makan dan minum, menahan hal yang membatalkan puasa itu sendiri, tidak menahan diri dari ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini mengingatkan, termasuk kepada diri saya sendiri, ya, lagu dangdut itu kan Pak Kiai enak ya dengarnya, tapi untuk Ramadan ini tolonglah dulu ya, yo, berhentilah dulu dangdutan itu ya, ibu, karena mendengarkan yang lago, mendengarkan yang sia-sia, apalagi mendengarkan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, betapa ruginya kita ya. Maka selama Ramadan yang akan datang ini, kita berharap semua aktivitas kita menjadi zikir dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi ibu terutama ya, bagi ibu, tapi bukan berarti semuanya ibu, laki-laki pun banyak juga itu ya, laki-laki pun banyak juga. Dia memang menggunjing apa namanya, merumpi tidak, iya kan, merumpi tidak, tapi ngomongi aib orang terus, ya kan. Jadi selama Ramadan ini, mari kita jaga, mari kita pelihara ibadah puasa kita dan menjaga daripada pahalanya dengan tidak mengerjakan hal-hal yang lago dan sia-sia. Apalagi pada bulan Ramadan, Bu ya. Nanti ada hikayat ya, bukan riwayat, ada hikayat. Kalau malam Ramadan pertama itu Pak Harno, itu sebagian penceramah sering mengungkapkan bahwa ruh orang Islam, orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah lama meninggal dunia ataupun yang baru meninggal dunia, itu pada bulan Ramadan yakhrujuna min kuburihim, mereka keluar dari kubur mereka. Ruh tuh. Kenapa? Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa apabila datang Ramadan, maka azab kubur itu diskor, dihentikan sementara. Dihentikan sementara. Kenapa? Ikraman li Ramadan, sebagai memuliakan bulan Ramadan. Jadi banyak hal yang meringankan azab kubur sebenarnya. Salah satu adalah karena datangnya bulan Ramadan. Kalau bagi perorangan, ya, bagi perorangan, orang yang diazab dalam kuburan, kemudian ada ulama lewat di samping kuburannya, itu 40 hari 40 malam akan diringankan azab dari orang tersebut. Kenapa? Ikraman lil ulama, karena memuliakan ulama. Makanya jangan minta kuburanmu di gunung sana,
Ini aneh-aneh be. Kalau aku mati, taruhlah kuburanku di kebun lahan saya yang sana. Karena ada sawitnya jauh, entahnya di situ dikubur. Tidak ada gunanya itu. Tidak bakal ada ulama yang lewat di situ. Ya, makanya kuburan itu sering dibuat orang di dekat-dekat jalan gitu kan. Supaya apa? Supaya kuburan itu sering dilewati ulama. Kalau dilewati ulama, khuffifa anhumul azaba, diringankan azab dari mereka 40 yauman, sampai 40 hari 40 malam. Dapat keringanan. Kenapa? Ikraman lil ulama, karena memuliakan ulama. Karena mulianya ulama itu, lewat saja dia di kuburan kita sudah ada manfaatnya bagi kita. Itu baru lewat, belum didoakannya kan, belum didoakannya. Kalau kita didoakannya, lebih banyak lagi manfaatnya, lebih banyak lagi faedahnya. Lewat saja dia sudah, ya, lewat saja dia di kuburan kita sudah ada manfaatnya bagi kita. Itu mulianya para ulama itu ya. Baik, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, mungkin ada karena hari di jam saya, iya, jam saya kalau enggak salah tengok ini hampir jam 7:30 ya, hampir jam 7:30. Mungkin untuk pengantar pengajian kita cukup sampai di sini dulu. Namun kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Kepada bapak dan ibu, saya persilahkan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu.